keluargamu akan dimenangkan Tuhan, bangsa ini akan dimenangkan Tuhan, bahkan seluruh dunia akan memuji satu nama, Yesus Kristus. Untuk yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, puji Tuhan, kita semua patut mengucap syukur kepada Tuhan karena di tengah kondisi dunia sedang diguncang dengan wabah virus yang tidak henti-hentinya, kita di tempat ini masih mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan, dan pagi hari ini kita bisa memuliakan nama Tuhan. Secara pribadi, jikalau Tuhan sampai saat ini memberikan kesempatan untuk saya pribadi bersama-sama saudara dan masih bisa memuliakan nama Tuhan, karena saudara semua tahu bagaimana ketika 3 tahun yang lalu saya divonis menderita kanker yang begitu ganas, bahkan dikatakan sudah stadium 13, dokter pun sudah berpesan seperti itu, berarti tidak ada harapan lagi. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, sampai saat ini sudah 3 tahun lebih, kurang lebih 3 tahun, saya masih diperkenan Tuhan untuk bersama-sama dengan keluarga, demikian juga bersama-sama saudara semua untuk memuliakan nama Tuhan. Terakhir saya kontrol bulan Agustus yang lalu, karena kontrolnya dipindah rumah sakit di Sumberjaya. Saya merasakan agak berat karena kalau ke sana itu harus sehari. Sementara saya punya cucu, saya sudah ngomong sama suami kalau harus kontrolnya ke Sumberjaya berarti saya harus karantina sendiri, karena ketika di sana bertemu dengan banyak pasien, kita kan juga tidak tahu mereka bagaimana. Saya hanya memohon, sudahlah, biarlah nanti Tuhan yang atur. Saya kontrol ke sana pertama, saat kedua saya kontrol pertama saya langsung USG. Dokter yang memeriksa saya mengatakan, waduh ibu ini begini begitu. Saya waduh kok bisa seperti ini, dan saya ngomong sama suami bisa seperti ini. Padahal ketika saya ronsen USG di Gatel 2 minggu yang lalu kondisinya seperti ini, tapi sekarang kok katanya dokter Sri ini seperti ini. Nah sudahlah, tapi dokter Sri bilang, ibu ini menurut pengamatan saya, tapi tidak tahu nanti dokter yang spesialis menjelaskan bagaimana. Kalau saya tidak spesialis di situ, akhirnya saya ya sudahlah dijalani aja. Kalau memang dengan ini Tuhan masih belum, berarti ya belum selesai lah proses untuk saya, harus masih berlanjut terus. Terus saya berserah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saya, tubuh saya berserah. Saya begitu. Kalau memang dengan ini saya harus beristirahat, ya tidak apa-apa sama suami. Kalau saya ngomong gitu, suami langsung kesampaian itu, dia semua ngomel-ngomel, jangan ngomong seperti itu. Akhirnya setelah 1 minggu lagi saya kontrol ketemu dengan dokternya. Saya ditanya evaluasi, terus akhirnya Bu ayo evaluasi. Nah, saya masuk diperiksa dan dibaca hasil dari USG itu. Putri gimana sekarang? Ya enggak gimana dong. Bu sekarang kontrolnya 6 bulan sekali. Jadi ibu ini semakin membaik, dan 6 bulan sekali. Waktu saya puji Tuhan dok, alhamdulillah dok. Kalau akhirnya ini yang saya kemarin saya pikirkan, kalau sekarang iya ibu sudah semakin baik, sekarang sudah 6 bulan sekali. Saya keluar dari situ, teman-teman saya pada peluk saya, Putri kok bisa, gimana resepnya, kok
kok bisa gitu, gimana resepnya? Saya bilang, datang ke rumah saya resepnya, nanti saya tunjukkan. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara di tempat ini. Saudara tentunya tidak berhenti-hentinya berdoa untuk kami, sekaligus untuk saya. Biar nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Sebab kita ini sadar, kita hanya setitik debu. Ketika kita diberhadapan dengan suatu masalah, tidak akan kita mampu, tidak akan kita kuat tanpa pertolongan Tuhan. Maka hendaknya kita memiliki kerendahan hati, ketulusan hati untuk semakin dekat dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan Solider, tahun ini kurang 3 bulan, masuki tahun 2021. Ayo kita memasuki. Sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita hanya debu, hanya setitik debu. Kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Saya mengamini apa yang disaksikan oleh Pak Agus. Hendaknya kita selalu bersyukur dari hadirat Tuhan. Dengan cara itulah kita bersyukur dengan segala kerendahan hati kita, menyadari bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah kita diteror dengan berbagai-bagai masalah, apalagi kesehatan diizinkan tidak baik, bersabarlah kepada kekuatan Tuhan. Maka Dia yang mampu, Dia yang sanggup menolong hidup kita. Sampai sekarang saya diizinkan Tuhan ngomong cucu, itulah hiburan saya, bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya dihibur, dikuatkan dengan hadirnya cucu saya semakin bersuka cita. Semua terjadi oleh karena Tuhan, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan kami. Kami menyadari kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Puji Tuhan. Undang kaum ibu untuk kita kasih Tuhan melalui pujian.
lagu yang sangat indah. Lagu tadi berkata, badai dan gelombang boleh menerpa kita, tapi lagu tersebut berkata, Tuhan adalah juru mugiku. Masalah boleh ada dalam kehidupan kita, tapi kita harus percaya Tuhan kita lebih besar. Hanya Dia yang sanggup menyelesaikan segala. Nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menjadi firman Tuhan. Saya sudah menyiapkan untuk bangkit berdiri.
kasih-Nya Tuhan. Tuhan menetapkan untuk kami menjadi pelaksana dari kehendak-Nya Tuhan, mengalirkan aliran-aliran kasih untuk membangun gereja Tuhan, membangun umat Tuhan pada akhir zaman yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan kami menerima didikan pengajaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengokohkan iman pengharapan kami, dan terus kami hidup di dalam naungan kasih Bapa. Layakkan hamba dengan kuasa pengurapan Roh menyampaikan, menaburkan kebenaran firman-Mu. Perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Silakan saudara kita mulai. Tuhan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan di hadapan Tuhan. Hanya oleh karena anugerah-Nya kita ada sampai saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membaca situasi perkembangan zaman, terkhusus situasi pandemi COVID-19 yang menjadikan banyak orang menjadi bingung, menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi takut. Tidak bisa dipungkiri, memang demikian kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah gejolak demi gejolak di berbagai bidang. Belum selesai perselisihan, kesalahpahaman antar suku, golongan, kelompok. Belum selesai, tapi semuanya terjadi tentunya tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Untuk itu menyikapi setiap kondisi yang sedang terjadi, menyikapi perkembangan zaman yang semakin hari semakin menakutkan bagi orang yang tidak tahu jalan kebenaran. Kondisi zaman yang semakin mengkhawatirkan bagi orang yang tidak punya pijakan yang pasti. Sampai kapan kesulitan demi kesulitan seperti itu akan terjadi, akan berhenti? Manusia tidak ngerti. Tetapi kalau kita memahami firman Tuhan, memang dunia akan seperti itu. Dan terus menerus kesulitan demi kesulitan hidup akan terjadi. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita memahami bagaimana cara hidup yang sesuai kehendaknya Tuhan di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ini baru virus yang dalam generasi perkembangan virus ini dikatakan ini paling berat mungkin begitu untuk generasi sekarang. Padahal kalau kita membaca firman Tuhan, ada saatnya nanti kesulitan demi kesulitan hidup itu akan semakin dahsyat, dan bahkan dinyatakan penderitaan itu belum pernah terjadi
sejak dunia dijadikan. Terus itu kalau kita hidup hanya berpatokan, hanya berpijak pada persoalan materi, sia-sialah saudara membangun hidup. Kita baca sekarang Injil Yohanes pasal 6 menyikapi kondisi yang terjadi, kondisi yang sedang hangat dibicarakan, diceritakan. Sebagai orang beribadah, kita harus hidup bagaimana? Yohanes pasal 6 dibaca mulai ayat 22 sampai 24. Orang banyak mencari Yesus. Ayat yang ke-22. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turun naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Amin. Cerita ini merupakan lanjutan dari peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Sebelum Tuhan Yesus berjalan di atas air, maka murid-murid beserta banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka merasakan mukjizat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tercukupi kebutuhan makan dan minumnya. Setelah murid-murid berangkat, sebab di situ hanya ada satu perahu di pinggir danau itu, dan itu sudah dipakai oleh murid-muridnya Tuhan Yesus. Orang banyak yang merasakan pemeliharaan Tuhan Yesus, mereka tercukupi kebutuhan makan. Mukjizat perlipat gandaan roti, 5 ketul roti menjadi sangat banyak sehingga mencukupi ribuan orang. 2 ikan yang tersedia di situ juga mencukupi kebutuhan ribuan orang. Banyak orang melihat langsung saat itu. Setelah mukjizat peristiwa itu terjadi, murid-murid dalam ceritanya dia melanjutkan perjalanan atas perintah Tuhan Yesus. Murid-murid menyeberangi danau itu atas perintah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Pikirnya orang banyak dalam perikop orang banyak mencari Yesus ini. Pikirnya orang banyak itu, Tuhan Yesus bareng nyebrang bersama murid-murid. Maka orang sebanyak itu, mereka ada yang pulang ke tempat masing-masing, sementara juga masih banyak orang mencari di mana Tuhan Yesus ada. Mereka berupaya mencari perahu yang berangkat dari Tiberias menuju Kapernaum. Mereka berupaya karena apa? Mereka merasakan ternyata mengikut Yesus dicukupi. Persoalan
kebutuhan ekonomi dicukupi. Jadi orang banyak yang ada saat itu rata-rata berpikiran, punya pola pikir praktis, ikut Yesus dicukupi, ikut Yesus bisa kenyang, bisa makan. Bahkan tanpa bekerja pun, sebab mereka tidak melihat murid-murid mengerjakan sesuatu, Tuhan suruh mengerjakan sesuatu, mereka hanya berdoa, 2 ikan 5 roti didoakan, terjadi perlipat gandaan yang luar biasa. Mereka berpikir materi. Di tengah-tengah kesulitan hidup seperti zaman sekarang, sampai pada akhir zaman Tuhan sudah datang kelak, kita akan diperhadapkan pada persoalan demi persoalan yang tidak mungkin diatasi oleh kekuatan materi. Ini yang perlu kita perhatikan. Sehingga di dalam perikop selanjutnya dengan judul Roti Hidup, Tuhan Yesus berterus terang kepada mereka, mengikut Yesus harus beranjak menuju kedewasaan. Mengikut Yesus jangan hanya tertuju karena materimu dicukupi Tuhan. Jangan berhenti sampai di situ. Mari ayat selanjutnya, roti hidup. Ayat yang ke-20 ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Nah, ketika orang banyak itu sudah sampai di seberang dan Tuhan Yesus sudah ada di sana, ini pasca gelombang angin sakar. Murid-murid sudah di seberang, Tuhan Yesus juga sudah ada di sana. Orang banyak yang menyusul tadi bertanya, kapan Tuhan? Kapan Guru engkau tiba di sini? Ternyata orang banyak itu juga tidak ngerti Tuhan Yesus waktu itu di mana, tidak ngerti juga. Kalau kita memahami apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, tentunya pertanyaan seperti ini tidak terjadi. Mari teruskan dulu. Ayat ke-26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Persoalan kerajaan surga, persoalan hidup yang kekal, itu bukan persoalan makan kenyang. Persoalan hidup yang sesungguhnya. Jadi ini perlu. Jadi ini poin pertama. Hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum kunjung reda juga. Maka kita harus bertindak, berpikir dengan benar. Arah ibadah kita harus benar. Arah pelayanan kita harus benar. Arah pengabdian saudara, arah mengiring Yesus harus benar. Saudara jangan berhenti pada persoalan bahwa ketika mengiring Yesus, materimu dicukupi, makan kenyang. Kalau Tuhan tidak memberkati secara materi, berarti saudara tidak dibenci Tuhan. Tidak seperti itu. Kalau arah ibadah kita,
arah pengiringan kita kepada Tuhan, kita mencari Tuhan hanya untuk persoalan isi perut, ini sudah arah yang keliru. Itu memang kita butuhkan, itu kita perlukan. Tetapi yang utama dalam kita beribadah kepada Tuhan, jangan sampai kita keliru arah kita karena kita ingin dikenyangkan secara materi. Sebab kerajaan surga itu bukan persoalan materi. Jadi poin pertama, orang banyak mencari Yesus, arahnya sudah keliru. Untuk itu jangan sampai kita seperti orang-orang model seperti ini. Kita mengiringi Yesus, kita melayani karena memang Tuhan memilih saudara dan Tuhan mempercayakan sebuah tugas kepada saudara untuk saudara kerjakan. Terkait dengan persoalan Tuhan memelihara hidup kita, tidak usah diatur. Tuhan sudah ngerti bahwa seorang hamba yang setia layak dipelihara oleh Tuhannya. Amin. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu ditambahkan. Jadi jangan tertuju kepada tambahannya, tetapi tujukan hidupmu, arahkan hatimu, pikiranmu kepada yang utama, bukan kepada bonusnya, bukan kepada tambahannya. Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ya, yang benar, yang dikehendaki Tuhan. Sekarang bekerjalah. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal. Bicara soal materi tadi, itu diperlukan. Kita masih hidup di bumi, itu diperlukan. Tetapi cara Tuhan memelihara kita, cara Tuhan mendidik kita, cara Tuhan mengajari kita supaya kita ini bekerja, kita ini melayani, tidak semata-mata mengejar yang materi. Kalau untuk ngejar yang materi, saudara bisa disiplin. Untuk mengejar, bekerja, saudara bisa minum yang sedap, makan yang lezat-lezat, mengenyangkan perut kita. Nanti lapar lagi, saatnya makan lagi, dan terus seperti itu kegiatan manusia. Saudara bisa mendisiplin diri, saudara bisa bekerja keras sekuat tenaga. Sekarang Tuhan mendidik murid-murid, sekarang Tuhan mendidik kita. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa. Ketika Tuhan mempercayakan tugas kepada saudara, bagaimana saudara bekerja melayani dengan kasih, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Ada satu sinergi, kekuatan yang terfokus untuk saudara melayani. Makanya semua
apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, sehingga dimanapun saudara ada, di jalan saudara, bersama orang, bahkan sekerja dan lain sebagainya, di kantor, masing-masing, di rumah, saudara punya tugas menjadi berkat bagi mereka, mengalirkan aliran-aliran air kehidupan, aliran kasih itu kepada mereka, supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Kalau hidup banyak untuk mencari yang materi, seberapa lama kita hidup di bumi ini? Dan materi yang saudara peroleh ketika saudara sudah saatnya mendapat panggilan, materi yang saudara peroleh juga tidak saudara bawa. Sebab itu hidup yang begitu singkat ini, kita harus paham, kita harus mengerti bahwa hidup yang begitu singkat di bumi ini, kita punya tugas. Kerjakan tugas dari Tuhan itu untuk hidup yang kekal, yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang dipilihnya. Jadi hidup yang dikehendaki Tuhan, bekerjalah untuk makanan yang tidak bisa binasa, makanan yang tidak dapat binasa. Bekerjalah, beribadahlah untuk sesuatu yang kekal. Kalau saudara memahami persoalan ini, dalam kondisi apapun juga, saudara akan tetap eksis. Saudara tidak mengukur Tuhan dari sisi materi. Banyak orang Kristen menjadi kecewa ketika mendapatkan yang materi. Tuhan tidak izinkan materinya datang. Ukuran di dalam pikiran dan hatinya, kasih Kristus diukur bukan dengan hidup yang kekal, tetapi diukur oleh materi. Kalau ada orang Kristen mengatakan kalau hidupmu masih seperti itu, berarti belum diberkati Tuhan. Mereka mengukur berkat dengan kata berkat, dengan persoalan berkat materi. Tuhan Yesus mendemonstrasikan kasihnya yang dasar itu, bukan dengan materi. Makanya mulai dari lahirnya, dalam kondisi yang tidak layak menurut ukuran anak yang dilahirkan zaman sekarang atau zaman itu, saat itu dalam kondisi yang seperti nggak layak, ditempatkan di kandang, kondisinya seperti itu. Tidak ada materi yang cukup untuk kebutuhan bayi Yesus. Menunjukkan bahwa manusia harus berjuang untuk sesuatu yang bukan materi. Jelas Tuhan itu ngerti bagaimana mencukupi saudara, kebutuhan anak sekolah satu saat, terus seiring anak itu bertumbuh, umurnya bertambah gede, tambah gede, tambah umur, kebutuhan materi juga bertambah. Tetapi yang dikehendaki Tuhan, kalau kita ini memprioritaskan yang tidak dapat binasa, beribadah yang sungguh-sungguh, melayani yang sungguh-sungguh, melayani dengan penuh sukacita, dengan hati yang damai, tidak bersungut-sungut, tidak gerundel bahasa Jawanya, tidak bersungut-sungut, tetapi ada sukacita, maka kemuliaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa.
Sebab masih banyak orang yang belum tahu tentang kehendak Tuhan, bagaimana harus hidup, apalagi hidup di tengah-tengah kesulitan. Ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, kepada Tuhan, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? ya, mereka juga belum ngerti tentang kehidupan itu bagaimana, apa yang kau kehendaki, apa yang harus kami kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah. Terus jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya, poin pertama yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita harus percaya. Di tengah-tengah wabah virus corona yang sampai sekarang sudah menakutkan banyak orang, dan orang mulai berpikir dengan cara baru, beradaptasi dengan kondisi yang sedemikian. Poin pertama, di dalam pribadi kita masing-masing, saudara harus hidup dengan percaya. Orang mungkin berpikir, dosa sudah percaya, iman itu terukur. Bagaimana ukur iman? Itu urusannya Tuhan. Tetapi paling tidak Tuhan memberikan sebuah kisi-kisi bahwa iman yang diperhitungkan Tuhan itu seperti apa. Kalau bicara iman, siapa yang tidak percaya kepada Tuhan? Semua orang yang hidup di negara Indonesia, semua percaya bahwa Tuhan itu ada. Iman, semua percaya bahwa Tuhan itu ada. Terus imannya seperti apa? Ayat 30, maka kata mereka kepadanya, Dan apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberi makan roti dari surga. ya, banyak orang. Jadi orang itu kalau nggak ngerti bagaimana harus hidup dan hidup sesuai kehendaknya Tuhan, ukurannya itu materi. Karena ukurannya itu materi, arah pikirannya kepada materi, arah hidupnya kepada materi, yang itu nggak ngerti. Akhirnya minta tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya. Padahal mereka sudah melihat dari 2 ikan 5 roti terjadi perlipat gandaan dan mereka makan sampai kenyang. Jangan sampai saudara terjebak kepada persoalan seperti ini. Begitu kerasnya hati orang, begitu tegar tengkonya manusia, sehingga tidak pernah merasakan pemeliharaan Tuhan, tidak pernah bisa menerima, tidak pernah mengakui bahwa Tuhan melakukan sesuatu kepada hidupmu. Manusia yang cenderung keras hati dan tidak percaya otoritas Tuhan, cenderung mengakui bahwa apa yang terjadi, apa yang diterima, apa yang dimiliki hasil usahanya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Jika kalau ditegur firman Tuhan, dinasihati firman Tuhan, ini urusanku dewi, urusanku dewi kok. Apa ibadah? Mau ibadah atau enggak itu urusanku sendiri kok. Apa ngurusi aku? Saya enggak ibadah juga bisa makan. Kalau saudara ngadepi manusia model seperti itu, kita harus sabar.
Aku udah ibadah, aku udah sembahyang, aku juga bisa bekerja kok. Manusia model seperti itu sedang terjebak kepada persoalan materi. Pekerjaan kita, poin pertama, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadikan janji firman itu satu-satunya janji yang tidak akan diubah. Dan kalau saudara mempercayai janji Tuhan, bahwa kalau saudara dipilih Tuhan, maka saudara dipelihara Tuhan, dicukupi Tuhan, bahkan kelimpahan berkat Tuhan pasti percaya pada saudara. Itu janji Tuhan. Kalau itu menjadi janji yang pasti saudara meteraikan dalam hidupmu, maka satu saat saudara pasti menerima. Kalau saudara sudah secara kehidupan nyata, pekerjaan saudara sudah punya, Tuhan percayakan jenis usaha tertentu yang harus saudara kelola. Sekarang kalau itu semua sudah ada, kalau saudara belum mulai, modal sudah ada mungkin sedikit-sedikit. Kalau itu semua sudah ada, maka langkah selanjutnya tinggal bagaimana saudara mengelola iman saudara, menjaga iman saudara untuk satu pekerjaan yang tidak dapat binasa, untuk makanan yang tidak dapat binasa, untuk satu pelayanan yang sifatnya kekal. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jangan minta tanda seperti orang bodoh. Kalau tingkat kedewasaan saudara sampai pada tataran meja roti sajian, saudara sebagai meja hati yang sudah disalut dengan emas, diperlengkapi dengan kayu pengusung, menunjuk pada sebuah tanggung jawab. Ada kerelaan di sana, ada kemurnian hati di sana. Ada dua susun roti di atasnya. Antara meja dan roti tidak terpisahkan. Dengan gambaran itu, Tuhan dengan saudara lengkap, tidak bisa terpisahkan. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah hati saudara, di dalam hati saudara, dalam hidup saudara, berarti saudara tidak jauh dari Tuhan. Mungkinkah Tuhan meninggalkan saudara? Mungkinkah saudara sampai dalam keseharian kelaparan, sampai tidak ada sama sekali? Kalau saudara menjaga hatimu, menjaga kedekatanmu dengan Tuhan, terjaga terus-menerus sampai semakin dan semakin kuat, semakin kuat. Mungkinkah Tuhan sampai menghentikan berkat saudara? Terkecuali ada sesuatu yang saudara lepas dari jalur yang ditetapkan Tuhan. Pilih, percaya, jadikan firman itu pribadi yang menguasai hati saudara. Jangan hanya diucapkan, tapi perkatakan dengan hati. Pertetapkan dalam hatimu bahwa firman Dia Allah, Dia yang mencukupi aku, bahkan hidup kekal tersedia bagiku. Jangankan di bumi, Tuhan mempercayakan kemuliaan yang begitu luar biasa saudara. Jadi persoalan hidup kekal itu jauh dari persoalan materi. Ketika kita minta tanda, berarti saudara, pandangan hidup saudara sebatas di bumi. Setelah di bumi masanya habis, saudara nggak ngerti mau kemana. Tetapi ketika saudara percaya, menaruh imanmu kepada janji firman itu, berarti saudara berpikir bahwa di balik kehidupan nyata ini ada kehidupan yang lebih kekal dan mulia. Amin. Ini yang penting. Kalau kita berpikir tentang kehidupan yang mulia, yang kekal itu, Tuhan berjanji
untuk keseharian, untuk operasional kita di bumi ini, Tuhan tambahkan. Ingat, itu tambahan. Sehingga begitu giginya saudara harus berupaya melayani Tuhan dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiran, akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jangan dibalik. Hidup kita tidak ngerti, seberapa lama kita tidak ngerti. Ketika saudara nanti suatu saat dipanggil dalam kondisi penuh kemuliaan, kapan kemuliaan itu nyata? Ketika saudara melaksanakan kehendaknya Tuhan. Namamu harum menjadi saksi. Sudah mati, sudah dikubur, namamu tersebar di mana-mana sebagai orang yang pernah menerangi gelapnya zaman. Kesaksianmu kekal. Tetapi kalau saudara tidak menghargai kasihnya Tuhan, namamu terkenal di mana-mana sebagai orang fasik. Di mana ketika dunia semakin gelap, saudara ikut menggelapkan dunia. Nambah gelapnya zaman. Manusia sudah semakin berat, saudara ikut nambahi berat beban manusia. Sebab itu masing-masing harus berjuang menyangkali diri. Orang yang punya iman, orang yang percaya kepada otoritas kekuatan firman Tuhan, itu dirinya yakin di mana Tuhan tempatkan, posisimu apa, pekerjaanmu apa tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara. Kerjakan itu. Kalau saudara punya iman, saudara kerjakan bahwa itu amanat dari Tuhan. Di balik apa yang saudara kerjakan, Tuhan mencukupi saudara. Amin. Sebab itu pentingnya saudara percaya kepada janjinya Tuhan. Sampai nanti iman saudara itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau kita suka percaya dalam perkataan tetapi tidak diperhitungkan Tuhan, saudara jangan menjadi kecewa. Sebab itu masing-masing harus berjuang menyangkali diri. Jika dikatakan ayat 32 Yohanes tadi, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Ya terus, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti itu, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. ya dikatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Saudara dikenyangkan oleh kekuatan kuasa firman Tuhan. Kalau saudara hidupmu, pikiranmu, hatimu dikuasai kebenaran firman Tuhan, saudara tidak lapar lagi. Kalau saudara tidak lapar, saudara dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka saudara pasti dipelihara Tuhan. Amin. Tidak perlu saudara menjadi cemas, menjadi takut menghadapi gejolak zaman. Karena Tuhan ada di dalam dirimu, terus. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Percaya, maka ia tidak haus lagi. Tercukupi, jiwamu tercukupi. Jiwamu tidak dahaga lagi, tetapi roh sukacita itu terjadi dalam hidup saudara, menguasai hati saudara. Ketika hatimu dikuasai oleh aliran air hidup yang menyegarkan, yang menyejukkan jiwamu,
Begitu tenangnya saudara menghadapi setiap situasi, betapa damainya saudara menghadapi setiap kondisi yang terjadi. Jika saudara sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, saudara bisa berkomunikasi dengan baik. Masing-masing tahu memang kondisinya sedang sedemikian, maka sebagai orang percaya, apa yang harus kita kerjakan? Langkah apa yang harus kita jalani? Kalau kita kembali kepada firman, mengikuti tuntunannya Tuhan, maka betapa dasarnya Tuhan mengerjakan hidup nikah saudara. Jika jangan ikut-ikut kepada seperti yang lain, karena kesulitan ekonomi, anakmu jadi sasaran, disambelek bisa bendino, jenuer bisa bendino, guru-guru bapakmu. Kalau maeran yang omah guru-guru makmu, jangan sampai. Mereka anak-anak benih ilahi yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Kalau sampai karena kesulitan ekonomi yang biasanya minum susu sesaat terlambat susunya, itu pun juga mengandung didikan. Kita maknai sebagai sebuah didikan atas anak-anak. Itu sebuah proses. Kami belajar bersyukur. Kalau sekarang cucu saudara lahir dengan kondisi yang sehat juga, mereka tercukupi, saudara bisa melihat perkembangan cucu masing-masing dengan sukacita. Masing-masing ada prosesnya. Yang belum punya cucu atau sedang mempersiapkan pernikahan, saudara menjadi pasangan yang dewasa. Jangan hanya kepada persoalan janji, oh enggak apa-apa, kita makan pakai sambal enggak apa-apa, itu kan hanya di bibir biasanya. Iya kan? Ketika seorang anak muda mengatakan enggak apa-apa, kita pakai sambal aja, yang penting kita bisa berdua, itu hanya di bibir. Dan waktu mengucapkan itu, di dompetmu sedang ada uang, di ATM-mu sedang ada uang. Sebab itu masing-masing, kalau memang sudah itu merasa dipersatukan dengan kekuatan firman, betul-betul teruji, ada dan tidak ada materi, sudah tetap dalam kesatuan. Amin. Jadi jangan jadikan materi itu sumber kedamaian. Jangan anggap materi itu sumber kesatuan. Jangan jadikan materi itu sumber ketenangan. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang dahsyat. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika Tuhan saudara tempatkan sebagai sumber ketenangan. Amin. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, di luar pikiran saudara, di luar harapan saudara, ketika Tuhan saudara tempatkan sebagai sumber jawaban atas setiap permasalahan. Sebab itu Tuhan katakan, aku roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Terus, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Orang-orang banyak yang berbondong-bondong mencari Yesus, ternyata mereka itu orang-orang yang tidak percaya. Mereka hanya mengharapkan materi. Dan Tuhan katakan, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya, kalau sudah percaya, kalau sudah datang kepada Dia,
sumber aliran air hidup yang menyegarkan saudara, menjadikan saudara tidak haus lagi, tidak lapar lagi. Tuhan tidak akan membuang saudara. Tuhan tidak akan membuang saudara. Terus, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. jadi dia menjadi teladan sebagai pribadi yang taat, sebagai pribadi yang percaya kalau Bapa mengutusnya, maka sarana prasarana kerajaan surga disertakan dalam tugas pelayanan di bumi. Terus, Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. dari semua yang dipercayakan kepada Tuhan, semua yang datang kepada Tuhan, tidak ada yang hilang, tetapi pada akhir zaman akan dibangkitkan. Sebab inilah kehendak Bapakku, Yaitu supaya setiap orang yang telah melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. ya, setiap orang melihat Anak dan percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal disediakan untuk setiap orang yang datang kepadanya dan percaya. Tuhan berjanji yang lain ditambahkan kepada kita. Amin. Amin. Ditambahkan. Jadi orientasi pelayanan saudara, orientasi ibadah saudara kepada yang kekal. Yang lain ditambahkan. Jika para full timer juga tidak perlu juga menjadi khawatir, tidak perlu menjadi takut. Sekian puluh tahun kami dididik penggembalaan. Sekian puluh tahun kami dibimbing dan terus kami menjalani penggembalaan ini. Bukan karena kehendak kami. Didikan secara materi, didikan secara fisik sampai sakit penyakit, mendera ibu gembala saudara. Pikiran saya dikosongkan bagaimana harus percaya kepada sesuatu yang tidak tampak dan menjadi nyata. Kuasa Tuhan dinyatakan, bukan sesuatu yang mudah. Melewati lorong kehidupan seperti itu. Tahap demi tahap saya dididik untuk memahami cara kerja Tuhan yang luar biasa itu. Bukan kehendak kami. Kalau perkembangan sampai saat ini masih ada di Mojokerto ini, karena Tuhan sepenuhnya yang menuntun hidup kita. Kita tidak bisa benar bayangkan bagaimana ke depan nanti, tetapi kita terlalu yakin kuasa Tuhan dinyatakan. Janji Tuhan itu sebuah kepastian atas orang-orang pilihan Tuhan. Jadi itu setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidupnya kekal. Ketika dari tanah kembali ke tanah, maka pada akhir zaman akan dibangkitkan, dibawa kepada kemuliaan yang kekal. Lalu bagaimana supaya iman kita ini sebagai iman yang diperhitungkan Tuhan? Roma pasal 4. Surat Roma pasal 4. Langsung ayat 19. Roma pasal 4 langsung ayat 19. Ayat yang ke-19, iman yang tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi untuk Abraham bisa percaya, maka tidak ada dasar. Tetapi imannya Abraham itu menjadi dasar untuk meraih, untuk memperoleh sesuatu yang tidak
mereka lihat. Sebab secara lahiriah Sarah sudah tidak mungkin bisa mengandung, bisa hamil, sebab rahimnya sudah tertutup. Kosong. Abraham kalau berpikir secara lahiriah dari sini, Abraham berpikir tidak ada dasar untuk percaya. Sama ketika orang melihat, orang berkata, Tuhan berkata kepada hambanya, sebentar lagi akan turun hujan, sementara matahari terik. Tetapi Tuhan katakan sebentar lagi akan turun hujan. Seorang hamba Tuhan menerima suaranya Tuhan, petunjuknya Tuhan, untuk menjadi percaya bahwa sebentar lagi turun hujan. Ini berarti imannya tanpa dasar. Yang menjadi dasar untuk menerima kenyataan adalah imannya. Bukan karena hamba itu melihat, oh memang mendung makanya sebentar lagi hujan. Bukan itu. Sama ketika Abraham menerima janji Tuhan bahwa sebentar lagi kamu akan menggendong seorang anak, kamu akan punya keturunan, maka Abraham tidak punya dasar untuk percaya. Ayat 18-nya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. ya, sekalipun tanpa dasar untuk berharap, Abraham berharap dan percaya. Sesuatu yang sulit ketika kita diperhadapkan pada kenyataan tanpa dasar untuk diberkati, tetapi saudara harus percaya bahwa saudara pasti diberkati. Ayat 20, Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. ya, jadi iman, pengharapan yang diperhitungkan Tuhan adalah iman yang tidak bimbang. Iman, pengharapan yang diperhitungkan Tuhan adalah iman dan pengharapan yang tidak bimbang, tetapi malah diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan dia. Kalau saudara percaya, pasti diberkati Tuhan, pekerjaanmu juga diberkati Tuhan, masa depanmu dijamin Tuhan. Bertindaklah, langkah selanjutnya muliakan Dia. Amin. 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 Saudara percaya janji Tuhan itu sebuah kepastian. Tetapi saudara di rumah tidak punya jam sembahyang, di rumah saudara banyak bermain, waktu-waktumu habis untuk main game, waktu-waktumu habis bukan nonton film. Itu dasarmu apa? Masih mau mengandalkan dasar karena masih punya modal, masih mengandalkan yang materi karena masih punya modal besar. Jangan ada yang keraskan hati. Bersyukur kalau saudara masih dipercaya modal, masih ada simpanan materi. Nyata itu kendaraan, nggak tahu itu rumah, nggak tahu itu apa.
yang masih saudara kelola. Saudara bayangkan, orang tidak punya rumah, ngontrak saja tidak punya uang. Orang seperti itu saja masih punya harapan untuk bangkit. Apalagi ketika Tuhan berkemurahan masih memberkati saudara. Saudara masih muda nih, kamu masih muda, orang tuamu masih sehat-sehat semua. Syukur itu sebagai suatu kekuatan khusus, power dari Tuhan di tengah-tengah keluarga, membangun satu sinergi yang kuat. Amin. Disyukuri orang tuamu masih tegak dalam sembah, mendoakan saudara sebagai anak-anak. Syukuri itu. Berarti kekuatan di dalam keluargamu masih banyak. Tinggal bagaimana saudara mengelola. Ketika masing-masing itu sibuk melayani Tuhan dengan talentanya masing-masing, di sana ada kekuatan pengurapan Tuhan yang luar biasa. Maka keluarga besar itu akan dipercaya oleh Tuhan semakin dahsyat. Kita sebagai orang tua tinggal support kepada anak-anak sampai saudara melihat cucu saudara, kalau diizinkan untuk sampai melihat cicit saudara, satu yang luar biasa. Dari mana? Ketika dia tidak bimbang, semakin kuat imannya dan bertindak memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya di dalam hidupnya dengan keluarganya. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Orang yang memuliakan Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, imannya dibawa semakin naik, semakin kuat, diperkuat dan percaya Allah yang berjanji, Allah yang mampu melaksanakan. Terus, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, janji yang diterima Abraham, yang dikerjakan untuk Abraham, tidak berhenti sampai Abraham, tetapi sampai kepada kehidupan kita. Karena Dia sudah bangkit untuk kita, maka kita yang percaya kepada kuasa kebangkitannya juga akan merasakan kekuatan kebangkitannya di tengah-tengah hidup saudara. Jika di tengah-tengah kesulitan hidup, pandemi COVID-19, ekonomi terdampak, Tuhan mempercayakan satu perlindungan kuasa yang luar biasa untuk saudara bertumbuh di tengah-tengah wabah. Saudara bertumbuh kuat, bangkit di tengah-tengah gejolak perekonomian dunia. Sebagai bukti bahwa saudara adalah pilihan Tuhan. Bisa itu kesulitan hidup, goncangan demi goncangan yang terjadi pada akhir zaman ini menjadikan saudara harus bertindak dengan cepat. Ambil hadirat Tuhan. Fokuskan arah hidupmu, arah keluargamu, arah ibadahmu kepada sesuatu yang kekal. Materi saudara pasti dicukupi Tuhan, pekerjaan pasti dicukupi Tuhan. Tetapi ketika saudara mengejarkan materi yang materi, saudara mengesampingkan pelayanan yang mulia untuk hidup kekal, saudara sedang berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Ketika saudara capek penat, saudara tidak punya kemampuan untuk bangkit. Dalam kondisi tidak berdaya,
Ketika sudah mengandalkan Tuhan, mengutamakan pelayanan, maka kemuliaan Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan saudara adalah orang-orang, imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan yang dipercaya untuk mengelola materi. Dengan materi yang terlimpahkan dalam hidup saudara, bisa saudara kelola untuk membantu banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sambut perjamuan kudus. Kita naikkan pujian, kekuatan di hidupku bukan dalam Yesus. Kekuatan di
pikiran, perasaan, tindakan, langkah kami. Ketika diperkenan Tuhan, kuasa pengorbanan Tuhan melahirkan kami. Jika kami belajar membangun iman kami, pengharapan kami, sekalipun tanpa dasar untuk menerima berkat janji Tuhan, tapi kami mau belajar memuliakan Tuhan. Kami mau belajar dan terus berjuang bagaimana meninggikan Kristus. Dan kami percaya kuasa pengorbananmu sudah berkemenangan mematahkan siasat maut, dan kemuliaan janji Tuhan dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati roti dan anggur yang tersedia di meja Tuhan. Kami selalu dalam perjamuan kudus, kiranya kasih dan anugerah Tuhan memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberikan kekuatan baru atas kami. Mereka melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Layakan para pelayan perjamuan kudus melayani dengan tengah umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Layakan kami bersyukur Tuhan, kemudian darah Tuhan dalam kejadian kudus. Angkat kebutuhan dengan percaya. Kuasa yang membangkitkan, kekuatan yang menuntun hidup kita. Terima kasih. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu berikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah wabah, penyakit, menular, kami percaya kuasa darah pengorbanan Tuhan mematahkan, menghancurkan setiap sakit penyakit. Kita angkat tangan Tuhan dengan percaya. Terima kasih. Terima kasih, kami percaya kuasa-Mu terlalu dahsyat, memulihkan, menyembuhkan, menetralisir setiap tubuh jiwa roh kami. Kami sehat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu berikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita. Saudara tetap berdiri. Sebentar sampai waktu untuk berdoa. Bagi anak Kristian Michael Sugiarto, silakan dibawa ke depan. Meja bersama bersedia. Michael Christian Michael Sugiarto yang lahir pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 jam 23.21. Lahir dari keluarga pasangan nikah Mas Nugroho Prasetyo dengan istri Wahyu Dwi Susurintias.
Tuhan mempercayakan anak ini atas keluarga yang dikasih Tuhan, sudah dipersatukan Tuhan sebagaimana firman Tuhan dalam Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 saya bacakan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ketulusan hati, kemurnian hati anak Christian Michael Sugiarto masih utuh, yang masih murni kerinduannya hanya air susu ibunya yang murni. Dia merindukan setiap saat, tidak merindukan hal-hal yang lain. Pengen dekat dengan orang tuanya, dan orang tuanya membawa hidupnya kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan Yesus. Sehingga sejak masa kecilnya sudah dibawa mendekat kepada Tuhan, kenal kepada Tuhan lewat peribadatan. Ini satu kehendak dan ketetapannya Tuhan, kerinduannya Tuhan sejak dia melayani di bumi, bahkan menjadi perjanjian sampai ke sekarang, sampai pada akhir zaman. Kita berdoa, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, kuasa selalu pulihkan keadaanmu. Terima kasih Tuhan. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Segala puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di tempat yang maha sempurna. Dari tahtamu yang penuh kemuliaan, saat pagi ini Engkau menyatakan belas kasihan Tuhan. Engkau menyatakan karyamu terkhusus untuk keluarga Mas Nugroho beserta istri yang dikasihi Tuhan. Keluarga yang Tuhan sudah satukan dalam kekuatan firman dan roh. Keluarga yang Tuhan sudah percayakan otoritas kuasa Tuhan untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan di bumi. Tuhan mulai nyatakan sebagaimana janji Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan, pengurapan yang dari Tuhan semakin mengalir menguasai hidup nikah ini. Sebab kenyataannya Tuhan sudah mempercayakan benih ilahi di dalam hidupnya.
kamu limpah dalam hidupnya. Kekuatan rohmu mengalir menguasai masuk ke roh. Kekuatan Tuhan mengalir menguasai dia sebagai istri. Perjaga kekuatan menyatakan atas pasangan nikah ini. Berikan roh kesabaran, roh yang mengasihi, roh yang bertanggung jawab, roh yang punya kerelaan yang tinggi. Untuk mendewasakan tangan Christian Michael Sugiharto dalam nama Yesus Kristus. Memberkati dengan segala kekuatan kuasa tempat mati, sehingga anak Christian Michael Sugiharto bertumbuh di dalam roh kasih karunia Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dilindungi dari kekuatan dari tempat maha tinggi. Para malaikat tentara surga memandari anak ini, merajut anak ini, dijauhkan dari segala sakit penyakit, kami bertumbuh oleh karena kasih karunia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak ini satu kelak menjadi berkat keluarga ini. Anak ini satu kelak bertumbuh menjadi bisa dipenuhi kuasa Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan hadirat Tuhan turun atas anak ini. Terima kasih sebagaimana janjimu. Anak ini menjadi bagian dan kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keluarga besar dari Bapak Sugioto mau diberkati Tuhan. Dan kami yang berbahagia, keluarga besar jemaat di tempat ini juga merasakan sukacita roh yang luar biasa karena penyertaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan yang maha kasar Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya penyertaan punya atas keluarga ini. Sangat ini yang percaya, perlindungan menyata. Haleluya. Amin. Ajaib kau Tuhan, selalu berkuasa, selalu pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita bersyukur anak Christian sehat. Ya, nanti sebentar lagi nyusul Kairos gemuk, bukan gemuk tapi normal, timbangannya Kairos itu normal, jadi belum sampai 8 kilo, 7,8 atau 9, nanti normal sesuai dengan panjang. Tapi berat badannya sangat, dan puji Tuhan sampai sekarang dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan semua anak-anak bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Masuk musim Pantaruba semakin dekat, jadi jaga anak baik-baik, nah, sampai nanti sakit flu, demam. Itu ngawasi anak-anak di pastori kadang udah diawasi. Mereka orang-orangnya untuk tahu dan mengajar kejadian. Di pastori kan tertawa. Tidak boleh diganggu marah. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, penuh pengampunan atas hidup kami yang lemah, yang tidak berdaya, mendapat kekuatan baru, yang sakit dijamah, disembuhkan oleh kekuatan pengorbanan Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap persembahan kami sehingga menjadi persembahan yang diperkenan Tuhan. Demikian juga segenap tubuh jiwa roh kami menjadi persembahan yang hidup
untuk kami beribadah dengan cara yang benar sebagaimana Tuhan tetapkan. Sehingga aktivitas hidup kami ke depan diberkati Tuhan di dalam suasana damai, dalam suasana sukacita, dengan kesehatan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Yang bekerja di kantor pemerintah, kantor perusahaan, yang ngurus usaha dagang, peternakan, pertanian, anak-anak yang studi, semuanya di dalam naungan kasih Tuhan. Kau sekali-kali tidak membiarkan kami tanpa perlindungan-Mu. Kami percaya janji-Mu para malaikat balantara surga, Tuhan utus melindungi kami, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala bencana, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala kecelakaan kerja, tetapi perlindungan-Mu nyata atas seluruh umat-Mu, dimanapun umat-Mu berada. Tuhan yang menyelamatkan dalam perlindungan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya segala kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian di dalam kasih Bapa memancar kemuliaan-Mu, menciptakan suasana damai, kekuatan pengurapan Roh-Mu menjadikan kami terus mengasihi Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Kami terima berkat-berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus, penyertaan-Mu nyata atas kami. Amin.